Bacaan Al-Quran tentunya dibaca dengan baik dan benar, pahalanya luar biasa ya Bu ya. Oleh karena itu Bu sekalian berbahagia ya, bacaan Al-Quran ini juga bacaan sholat ya. Inti daripada Isra wal Mi'raj dari besar Muhammad SAW ini adalah perintah sholat. Betul Bu? Nabi Muhammad menjemput sholat Bu. Kenapa sholat ini pakai dijemput Bu? Kalau puasa Allah turunkan ayat dalam Al-Quran saja, cuma ayatnya, perintahnya melalui ayat Al-Quran di dalam Al-Quran Bu ya. Kemudian perintah haji begitu juga, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu perintah haji. Kemudian perintah puasa Ramadan, perintah zakat, tapi perintah sholat selain Allah turunkan ayat dalam Al-Quran, Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah untuk menerima perintah sholat. Artinya apa Bu? Yang namanya perintah ini, kalau kita dapat hadiah dipanggil, kita suruh ngambil Bu, artinya hadiah itu istimewa, besar hadiah itu Bu ya Bu ya. Maka oleh karena itu sholat ini kata Rasulullah, innama mathalus sholah fiddin kamathalir ra'si fil jasadi. Sesungguhnya kedudukan sholat di dalam agama kita, agama Islam, bagaikan kedudukan kepala di dalam tubuh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hasanatuhu la tuhsa, wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Yang sama-sama kita hormati para alim, pandai tokoh masyarakat, tokoh agama, para imam khotibillah, pengurus masjid, al-muhajirin yang tidak disebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang sama-sama kita hormati Ibu Lurah Kelurahan Rengas Condong dan Ibu Lurah Kelurahan Muara Mulia. Dulu kan Muara Mulia di sini ya. Kalau sudah Rengas Condong, aduh, diambil nomor Rengas Condong, saya tinggalin. Yang sama-sama kita hormati anggota DPRD Kabupaten Batanghari, yaitu Ananda Anita Yasmin, karena ini sahabat menantu saya. Menantu saya sering ke sini ke rumah beliau. Jadi Ananda dulu pernah juga dia jadi MC TVRI ya, sama-sama. Jadi MC saya ngisi acara TVRI, beliau apa dulu MC-nya, moderatornya. Kemudian Ibu Ketua PKMT Kabupaten Batanghari yang diwakili oleh
wakil ketua ya. Iya, ibu pengurus PKMT kelurahan, kecamatan yang tidak saya sebutkan satu persatu, ibu-ibu para undangan, ketua RW RT, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini dalam rangka pengajian sekaligus memperingati atau merayakan hari peristiwa besar, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita, keberkahan, rezeki yang berkah, yang melimpah ruah, ya Bu ya, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra-putri yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita sebagai umat Nabi Muhammad yang selalu melantunkan salawat-salawatnya, dan semoga kitanya nanti akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Ya, sebenarnya ini tanggung ya Bu ya, mau nunggu asar kelamuan ya Bu ya, berjalan dulu Bu ya pengajian. Peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini saya rasa bagi kita semuanya tidak asing lagi ya Bu ya. Tapi walaupun tiap saat, tiap tahun, bahkan setahun kita bukan sekali di masjid ini, di masjid sana, di organisasi, di kantor-kantor kita selalu mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj. Tidak ada pernah saya dengar dari bibir kita semuanya mengucapkan atau mengatakan aku bosan dengan Isra Mi'raj ya Bu ya, aku bosan dengan maulid. Yang ada ibu-ibu ini semangat kalau sudah yang namanya Isra Mi'raj atau maulid atau peringatan hari-hari besar Islam. Alhamdulillah, semua ini adalah berkat kita diberikan kesehatan, keberkahan, kemudian semangat, jiwa kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau jiwa kita tidak hidup ya Bu ya, tidak tentunya kita tidak akan pergi ke masjid ini. Karena jiwa kita hidup cinta dengan pengajian, cinta dengan masjid, cinta dengan majelis taklim. Alhamdulillah, inilah berkat jiwa kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya layatin min Rajab lam yamut qalbuhu idza matatil qulub. Barang siapa yang kita menghidupkan tanggal 1 bulan Rajab, maka Allah akan menghidupkan jiwa kita. Man ahya lailatin min nisfi Sya'ban lam yamut qalbuhu idza matatil qulub. Barang siapa yang menghidupkan nanti tanggal pertengahan bulan Sya'ban, maka kita akan dihidupkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yang walaupun banyak manusia hatinya yang sudah mati. Nah, kalau manusianya hidup ya Bu, kalau manusianya yang mati karuan kita kubur. Tapi kali ini ada manusia yang manusianya hidup tapi hatinya, jiwanya sudah mati. Ini yang bahaya. Jadi tidak telegak lagi gitu orang Jambi dengan pengajian, tidak mau lagi ke masjid, tidak mau lagi ke majelis taklim ya Bu, tidak suka dengan majelis taklim, tidak suka dengan sholawat-sholawat, tidak suka dengan bacaan Al-Quran. Kenapa? Karena hatinya sudah mati. Maka kita sering diingatkan oleh Opik ya Bu ya, oleh Opik untuk menghidupkan jiwa kita, mengobati hati kita. Apa obatnya? Apa kata Opik? Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Yang kelima, pikir malam perpanjanglah. Siapa saja yang bisa melaksanakan, insya Allah ta'ala
kan Bu ya, dengan nyanyian itu. Tapi tentunya kita lihat lirik-lirik lagunya penuh dengan nasihat untuk kita. Yang pertama apa katanya Bu? Baca Quran dan maknanya. Masya Allah, ini yang baca Al-Quran ini luar biasa Ibu. Pahalanya selain kita pahala mendapat kebahagiaan di dunia, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nanti di akhirat Bu kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu sendiri. Siapa orang yang membacanya? Iqra'ul Quran Bu, apa kabar? Baik. Aku tidur kok nyap gitu kan. Li ashabi Allah gitu Bu, kalau ada bacaan Al-Quran ya Bu ya, salawatan kita sambut dengan kalimat thayyibah Allah, salawat ya Bu ya. Itu baru nyambung. Tadi kirain saya tidur gitu ibu-ibu, tak ada bunyinya. Ibu rupanya ada juga saksi kok yang jawab belakang sana. Allah, ngantuk ibu ya. Jadi Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena Al-Quran nanti akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabihi, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Ya Bu ya Bu, bacaan Al-Quran tentunya dibaca dengan baik dan benar, pahalanya luar biasa ya Bu ya. Oleh karena itu Bu sekalian berbahagia ya, bacaan Al-Quran ini juga bacaan sholat ya. Inti daripada Isra wal Mi'raj dari besar Muhammad SAW ini adalah perintah sholat. Betul Bu? Nabi Muhammad menjemput sholat Bu. Kenapa sholat ini pakai dijemput Bu? Kalau puasa Allah turunkan ayat dalam Al-Quran saja, cuma ayatnya, perintahnya melalui ayat Al-Quran di dalam Al-Quran Bu ya. Kemudian perintah haji begitu juga, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu perintah haji. Kemudian perintah puasa Ramadan, perintah zakat, tapi perintah sholat selain Allah turunkan ayat dalam Al-Quran, Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah untuk menerima perintah sholat. Artinya apa Bu? Yang namanya perintah ini, kalau kita dapat hadiah dipanggil, kita suruh ngambil Bu, artinya hadiah itu istimewa, besar hadiah itu Bu ya Bu ya. Maka oleh karena itu sholat ini kata Rasulullah, innama mathalus sholah fid din kamathalir ra'si fil jasadi. Sesungguhnya kedudukan sholat di dalam agama kita, agama Islam, bagaikan kedudukan kepala di dalam tubuh kita Bu. Kepala ini sangat penting, sangat vital sekali. Kalau sudah tidak punya kepala, rasanya tidak ada lagi hidup Bu ya, tidak ada lagi arti hidup Bu, tidak hidup lagi, tidak bernyawa lagi. Kalau kita sudah tidak punya kaki, keduanya kutung masih bisa hidup, tidak punya tangan, keduanya pun masih bisa hidup, kayak Agus di TV. Ya Bu, tangan saya sempat marah Bu ketika ditangkap. Kamu dasar yang nangkap tuh, salah nangkap tuh, ngaku pula nangkap dia. Kata kami, kata gitu kan tidak tahu buktinya. Ternyata buktinya lengkap, 15 wanita dilecehkan. Tidak ada tangan Bu, aktivitasnya melebihi orang yang punya tangan. Artinya masih hebat Bu, udah punya tangan, bisa bawa motor, bisa kemana-mana. 15 orang wanita
wanita dibawa. Bayangkan, orang yang punya tangan aja satu aja kadang nggak bisa bawa ibu ya. Ini 15 wanita nggak punya tangan. Artinya apa? Nggak punya tangan masih bisa hidup, bahkan aktivitasnya melebihi orang yang punya tangan. Nggak punya mata bu, banyak orang yang tunanetra hafal Al-Quran bu. Kita kadang yang melek nggak ada hafal Al-Quran, tapi yang buta banyak yang hafal Al-Quran, luar biasa. Tapi bayangkan bu, kalau kita sudah tidak punya kepala, rasa-rasanya bu, kalaupun hidup itulah saya yakin keturunan kuntilanak tuh, ya bu ya, keturunan kuntilanak walaupun hidup. Kenapa? Tidak mungkin bu, tidak punya kepala masih bisa hidup. Artinya apa? Kedudukan kepala di dalam tubuh kita ini bagaikan kedudukan sholat, apa kedudukan sholat di dalam agama kita bagaikan kedudukan kepala di dalam tubuh kita. Artinya kalau sudah tidak punya kepala tidak bisa hidup lagi. Maka oleh karena itu sholat adalah roh kita, sholat adalah nyawa kita, sholat adalah kehidupan kita. Kalau sudah tidak sholat lagi berhentilah hidup. Karena dalam Al-Quran jelaskan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia ke dunia ini kecuali hanya untuk mengabdi, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kalau sudah tidak sholat lagi ya Bu ya. Makanya sekarang Bu semakin tua semakin cantik dunia ini. Jambi juga semakin cantik, Bulian semakin cantik. Yang dulunya di Jambi itu Bu, katanya tempat jin buang anak ngeri dulu angker. Sekarang jadi taman-taman enak duduk-duduk, anak muda belanja-belanja, jajan-jajan malam. Semakin cantik dunia, semakin tua Bu. Salat ini bukan untuk Allah Bu. Kalau kita ketahui salat ini bukan untuk Allah, salat ini untuk kita Bu. Kembali manfaatnya kepada kita. Ya Bu ya, Allah tidak butuh dengan sholat kita, tapi kita yang butuh dengan Allah lewat sholat. Sholat itu adalah alat komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kalau orang tidak sholat, maka amalan-amalan yang lainnya dikhawatirkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yaqbalullah min tariki shalah saumahu. Allah tidak terima puasanya orang yang tidak sholat. Wala zakatahu. Allah tidak menerima zakatnya orang yang tidak sholat. Wala amalahu. Allah tidak menerima amalan yang lainnya kalau kita tidak sholat. La yusyaribu, kau jangan minum bersamanya. Wala yu'akilu, kau jangan makan bersamanya. Wala yujalisu, kau jangan duduk bersamanya. Wala yatba'u zanazatihi, jangan hantarkan ke kuburan jenazahnya kalau dia meninggal dunia. Ngapa Bu? Karena tidak dapat pahala mikul orang yang tidak pernah sholat. Kalau ada tetangga kita mulai datang sampai dia meninggal dunia tidak pernah sholat, kalau dia meninggal dunia suruh jalan dewek ke kuburan Bu. Kalau dia mati ya Bu, bisa tak jalan dewek ke kuburan ya? Itu. Maka oleh karena itu sholat itu masya Allah luar biasa penting sekali. Awal ma yuhasabu yaumil qiyamah as-shalah, awal yang dihisab nanti yaumil qiyamah adalah sholat. Kemudian sholat yang bagaimana yang memberikan dampak positif, yang memberikan manfaat kepada kehidupan kita. Tadi sudah disebutkan ayatnya di awal mukadimah saya. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung bagi orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk di dalam salatnya. Kira-kira sudah khusyuk belum kita salat Bu? Kok ngaku? Jujur ya. Memang Bu, sholat ini memang untuk khusyuk susah, tapi paling tidak kita usahakan ya Bu ya, kita perjuangkan untuk sholat khusyuk. Karena sholat yang khusyuk itulah mendapat nilai atau predikat yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kadang-kadang Bu, kalau sholat ingatannya itu Bu, yang tidak ingat tadinya jadi ingat, barang yang hilang pun ingat dalam sholat Bu. Ibu cari kunci motor dari pagi sampai sore tidak ketemu Bu, ceritanya tuh pas maghrib sholat Allahu Akbar baru dia ingat, oh iya di kantong baju banyak kunci motor di kantong baju ya Bu ya. Ini kadang-kadang kebanyakan ibu di sana bukan di sini sholat nyusun program belanja gitu. Allah
Allahu Akbar. Kaget aku ke pasar beli apa ya, beli tempoyak, beli ikan, beli cabai, beli bawang, bawang putih, sayur kangkung. Aku kaget bawa 200 beli ke pasar, takut habis kalau kayak duit. Akhirnya dia ingat, aku tadi berapa rakaat semayang. Allahu Akbar, ingat belanjaanmu. Aku daknya lupa rakaatnya, nah. Tapi kalau sekali-kali boleh lah lupa rakaat. Tapi kalau dia semayang, dia lupa terus rakaatnya semamu. Udah itu bacaannya gila pula, Bu. Ada juga ibu-ibu yang subuh-subuh nih sholat sambil goreng ikan, Bu. Ya tak, karena nak cepat, ya tak. Goreng ikan jalan, sholat jalan, kata dia kan. Akhirnya krecek, pas Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada kucing masuk. Waduh, kawan, habis ikan aku nih. Jadi bacaannya harus kita perhatikan dengan tertib. Fatihah itu rukun. Nah, dikhawatirkan kalau Fatihah nanti belepotan kan. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami itu dari dulu macam itulah, Bu, baca Al-Quran. Macam mana tak bisa? Aku tak apa-apa lah dah. Bu, belajar tidak ada batasnya. Minal mahdi ilal lahdi, mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Kami di Jambi sebagai informasi, sebenarnya saya juga pengen buka di Batanghari. Kami di Jambi punya grup Gerami, namanya Gerakan Ayo Mengaji. Kami sudah punya 5.000 jamaah dan sudah punya 350 relawan, dan membuka titik pengajian sudah 250 masjid dan musola. Nah ini, Bu, alhamdulillahnya, Bu, relawan kenapa bukan ustazah? Karena tidak digaji gurunya, Bu. Tapi yang lucunya, Bu, berduyun-duyun mau jadi relawan, yang sudah jadi jamaah, yang sudah tuntas baca Al-Qur'annya boleh melamar jadi relawan. Itu, Bu, syaratnya. Masya Allah, berduyun-duyun orang pengen jadi relawan. Bu, kesulitan kami. Besok kami buka titik masjid di Palmerah. Nah ini rencana saya mau saya kembangkan di Batanghari, di Muara Jambi nanti. Alhamdulillah, Bu, yang dulunya di masjid-masjid di musola kalau ada pengajian ibu-ibu, Yasinnya tuh lari-lari. Yasin wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim, tanzilal azizir rahim, litunzira qauman ma unzira aba'u. Tapi alhamdulillahnya, Ibu, setelah ada Gerami, masjid musola yang sudah kami resmikan Gerami, di situ kami pasang stiker Gerami di musola atau di masjid. Nah sekarang, Bu, pimpin Yasinnya pun Allah enak. Yasin wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim, tanzilal azizir rahim, litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun. Bertajwid, Bu, karena bahasa Arab ini salah sebut, salah huruf, maka artinya maknanya beda. Kalau maknanya beda, dikhawatirkan nanti apa yang kita baca dalam sholat, itulah, Bu, dikhawatirkan sholat kita tidak memberikan manfaat kepada kehidupan kita. Maka bacaan-bacaan Al-Qur'annya seperti, Bu, la in syakartum la azidannakum. Kalau pakai shin besar itu maknanya apabila kamu bersyukur kepada Allah akan kami tambah. Tapi kalau pakai sin kecil, la in syakartum la azidannakum, apabila kalian mabuk maka akan kami tambah mabuknya. Bayangkan, Bu, sedikit sya dengan sa, ya tak? Begitu juga dengan kita wudu. Nawaitul wudu'a li rafil hadatsil asghari. Kalau pakai sa, hadasil itu maknanya kotoran najis kecil. Tapi kalau hadasil hadasa artinya bercakap-cakap. Kan jauh, ya, Bu, jauh. Biqalbin salim, ada yang baca biqalbin salim. Kalau biqalbin salim dengan hati yang selamat, kalau biqalbin salim dengan anjing yang selamat. Jadi dikhawatirkan itulah bahasa Arab. Makanya kita dituntut harus betul-betul terus belajar
Al-Quran. Di sini banyak qori-qoriah, di sini banyak hafiz-hafizah di Jambi, rumah tahfiz, rumah tilawah banyak sekali. Nah inilah kita berdayakan mereka untuk kalau memang luka untuk menuntaskan atau memaksimalkan bacaan Al-Quran. Ya ini tidak ada terlambat. Bagaimana berhenti sholat asar? Hah? Jangan lagi dah. Lah masuk asar kan? Sudah Pak ya? Oh, sudah. Berarti cukup belada. Sambung apa lanjut? Nanti orang nunggu azan ya dah. Nah, orang nunggu azan Bu ya, dah enak kena mesin agung kan. Nah, untuk orang nunggu azan nanti dado azan gitu ya. Nah, kalau pengajian ini sunnah muakkadah. Sholat adalah fardu ya Bu ya. Tentunya kita utamakan yang fardu dulu. Nah, maka oleh karena itu kalau memang mau disambung kira-kira nyambung apa cukup lah Bu? Iya, kalau memang mau nyambung saya ikut dengan ibu-ibu ya. Kalau nyambung nanti nyambung dikit saja ya Bu ya. Nah, kita tuntaskan sampai klimaksnya belum ya, belum sampai klimaks, sampai inti daripada Isra Mi'raj ini. Nah, belum sampai. Jadi selain pahalanya 27 dibandingkan dengan kita sholat sendirian di rumah, itu luar biasa Ibu ya. Artinya kesempurnaan sholat rasanya terasa. Jadi Bu, sholat kalau kita tumak nina sholat kita lakukan, baik itu gerakannya, bacaannya Bu ya, tumak nina kita laksanakan cuma 5 menit Bu tadi sholat ya Bu ya. Mulai dari sholat musolli sampai salam itu cuma 5 sampai 6 menit lah Bu ya. Jadi kalau kita sholat cepat-cepat, tidak tumak nina, itu rugi Bu. Rasanya kurang yakin rasanya Bu ya. Terima tidak sholat aku, terima tidak sholat aku. Kenapa? Karena kita sendiri yang buat tidak khusyuk, yang buat tidak tumak nina. Padahal tumak nina itu ada dalam rukun. Ya dah, ruku serta tumak nina, sujud tidak serta tumak nina. Itu kan ada dalam rukun. Tumak nina itu artinya berhenti sejenak melakukan kegerakan ketika itu ya, tanpa dibarengi dengan kegiatan sesudah atau sebelumnya. Nah ini yang artinya tumak nina. Ini kadang-kadang sholat Bu, sholat ya sudah ada gerakannya ada kurang maksimal ya, kurang sempurna. Sudahlah kadang-kadang sambil gaut-gaut Allahu Akbar. Karena sholat itu gimana? Iman. Kalau iman kita lagi yazid, lagi naik, semangat sholatnya. Kalau kita lagi yangkus, lagi turun imannya ya Bu ya, nah itu malas. Mulai takbir pun sudah malas. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Muak pula sholatnya. Ya Bu yang baca yang paling pendek, sholat cepat, rukuk udah jelas, sujud udah jelas ya Bu ya, kaifiatnya gerakannya udah jelas. Nah ini macam mana sholat yang memberi dampak negatif kepada kehidupan kita. Kalau kita ingin tenang, jiwa kita nyaman, tentram, perbaiki sholat. Insya Allah dengan sholat yang baik dan benar, baik itu kaifiatnya, bacaannya, insya Allah sudah sholat kita rasanya tenang ya Bu ya. Jiwa kita rasanya tenang, nyaman, damai rasanya Ibu. Karena sholat yang memberi manfaat kepada kehidupan kita, kehidupan keluarga kita. Bagaimana Ibu? Kalau keluarga kita ingin tentram, damai rasanya, tidak ada keributan biasalah keributan kecil. Tapi setiap hari ribut terus umpamanya kan, anak-anak supaya baik, anak-anak supaya anak nurut ya dengan kita, ikut dengan kita, maka perbaikilah sholat kita. Insya Allah kita sudah bagus mungkin sholatnya, baca Quran sudah bagus. Kemudian bagaimana dengan anak-anak kita? Nah ini Bu, di zaman digital sekarang ini Bu ya, ini PR berat bagi kita. Memang harus ekstra bagi orang tua ya Bu ya, untuk anak-anak zaman sekarang. Dan tidak relevan lagi, tidak cocok lagi peribahasa itu disampaikan sekarang, banyak anak banyak rezeki ya Bu ya. Dulu mungkin iya Bu ya Bu ya, kalau sekarang Bu banyak anak
saro. Ya Bu ya, jangankan 10, 5 saja kita punya anak Bu, 5 HP Androidnya, betul? Tidak dibelikan HP Android, tidak tahu Bu, tidak ada kameranya, tidak tahu anak kita sekarang. 5 anak, kadang-kadang tidak ada keteguran di rumah Bu, suami istri tidak keteguran, anak tidak keteguran. Kenapa? Dia nyium dewek-dewek dengan HP. Anak pertama main HP di kamar tengah, anak yang kedua main HP di kamar depan, anak yang ketiga main HP di kamar belakang, emaknya main HP di dapur, ayahnya main HP di ruang tamu, sehingga tidak ada yang berteguran Bu seharian penuh. Kenapa? Senyum dengan HP, ketawa dengan HP, ngobrol dengan HP. Ya tak Bu? Senyum-senyum dewek, dia ketawa-ketawa dewek. Padahal di sekitarnya banyak keluarga yang seharusnya kita di situ keluarga hangat, kehangatan rumah tangga ya dia. Karena kita saling tegur, saling sapa, makan bersama, jamaah sholat bersama. Itu yang menjadikan hangat keluarga. Tapi dengan adanya itu Bu, betul sekarang Ibu ada nyanyiannya Bu. Kita hidup di zaman sekarang, banyak orang lupa Tuhan. Facebook dan YouTube jadi tuntunan, lupa Al-Quran, lupa sembahyang. Betul? Kalau saya tanya ibu-ibu, kapan terakhir buka Al-Quran atau baca Al-Quran? Malam tadi, subuh tadi, mungkin ada yang kemarin. Tapi kalau saya tanya, kapan ibu-ibu terakhir baca WA? Barusan ya. Nah ini artinya Ibu di zaman sekarang kita tidak bisa lari Bu dari itu. Kita tidak bisa bermusuhan dengan itu. Kita memang zamannya sekarang, tapi paling tidak kita bisa menetralisir dengan pendidikan agama, baca Al-Quran, pelaksanaan sholat kepada anak-anak kita. Saya 2 bulan yang lalu ke rumah sakit melihat kawan sakit, tapi di samping kawan saya yang sakit ada orang yang lagi sakit, ibu-ibu sakitnya stresnya kenapa Bu? Rumahnya dijual anaknya untuk bayar judi online dan pinjaman online. Rumahnya dijual, motornya dijual, orang tuanya diusir karena sudah mau ditempatin orang yang beli ya Bu ya. Nah orang tua ini sakit di rumah sakit. Yang anehnya anak tersebut datang ke rumah Pak RT, tolong siapkan kuburan untuk emak saya. Emaknya masih hidup di rumah sakit. Bayangkan, apa stres tuh anak, gilo kan? Emaknya masih hidup, padahal ketika Pak RT ke rumah sakit mau memastikan apa memang betul ibu yang dimaksud anak tadi meninggal dunia. Ternyata ketika diperiksa di rumah sakit, kata dokter sakitnya tidak mengkhawatirkan kok, cuman dia untuk menenangkan diri saja karena stres. Bayangkan Ibu, itulah anak, potret anak di zaman sekarang. Kalau kita tidak kontrol kepada anak-anak kita, bagaimana supaya anak mesti cinta Al-Quran, cinta agama ya Bu ya. Kemudian ke masjid tidak disuruh lagi. Kemudian dia ngaji tidak disuruh lagi. Ini namanya cerdas spiritualnya. Kita menginginkan anak Bu 3 kecerdasan IQ-nya memang harus ya. Kalau cerdas IQ-nya insya Allah sekolah dimanapun tidak susah, karena dia lah yang akan menentukan sekolah dengan kecerdasannya Mbak ya. Yang cerdas spiritualnya, cerdas agamanya, tidak payah kita suruh, tidak payah kita pecut, tidak payah kita pakai lidi Bu. Dia minta belikan kopiah, minta belikan Al-Quran, dia ke masjid sendiri, dia baca Al-Quran sendiri. Itulah Bu, kalau anak cerdas spiritualnya. Tapi kalau tidak cerdas spiritualnya, capek kita nyuruh ke masjid. Ayo nak ke masjid nak, kita jamaah. Kaget dulu mak, memang kawan tuh lagi WA, balas kawan WA. Nah ini perintah orang tua 2-3 kali emaknya ngomong belum didengar. Tapi kalau Facebooknya bunyi, WA-nya bunyi, Instagramnya bunyi, celentung dia berlari. Artinya WA, Instagram dengan Facebook lebih berharga daripada suara emaknya. Nah ini potret zaman sekarang. Oleh karena itu doa seorang ibu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sholat yang baik dan benar, kemudian dengan munajat kepada Allah, sholat malam. Ya tadi kan sholat malam, dirikanlah, kemudian zikir malam, perpanjanglah, perbanyaklah berpuasa. Nah ini untuk
sesuai dengan tema sekarang dengan sholat kita untuk mengendalikan dengan pengendalian diri. Sholat dengan puasa, makanya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dengan sholat insya Allah perbuatan keji dan munkar akan terhindar kalau sholatnya dilaksanakan dengan baik dan benar. Ya Bu ya, kaifiat sholatnya. Ibu-ibu, kaifiat sholat, gerakan sholat, kalau kita tidak sempat olahraga, kalau kita tidak sempat olahraga yoga dan lain sebagainya, itu kalau kita sholat gajiannya dilaksanakan dengan baik dan benar lebih dari olahraga. Coba ibu kalau sholat subuh bangun tidur kan badan masih kencang semuanya ibu, sholat subuh ruku kita Bu, ruku betul-betul pandangan mata ke depan, ini dipegang kencang tangan lutut ke lutut, kemudian agak dorong sedikit ke depan, itu seluruh urat badan kita akan terasa. Tapi kalau rukunya tidak terasa apa-apa. Tapi kalau Allahu Akbar pandangan mata ke depan, ini merefleksi mata. Pertama kita berdiri Bu, pandangan kita ke tempat sujud. Nah ini jangan kemana-mana ya nah. Apalagi kalau makmuman di masjid, jadi bapak-bapak jangan sampai pakai kaos caleg umpamanya kan. Kayak ibu-ibu di belakang atau bapak makmum di belakang, bukan yang pandangan ke depan malah nengok kaos caleg, coblos nomor 2 bukan baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ya, hanya kaos caleg jangan pakai sholat ya nak. Nah itu supaya busuk pandangan ke depan. Ketika kita berdiri jauh pandangan kita ke depan, tapi ketika kita sujud ruku tambah dekat pandangan ke depan. Ketika sujud jangan menjam, lihat sejadah itu, pandang sejadah itu, semakin dekat pandangan kita Bu. Rupanya kita melaksanakan sholat seperti itu, merefleksi mata. Insya Allah kalau setiap sholat kita refleksi mata kita seperti itu, insya Allah maka kita tidak terkena penyakit yang membahayakan. Kalau kurang penglihatan sudah tua ya wajar lah ya, namanya faktor usia, tapi penyakit yang membahayakan terhindar. Kemudian gerakan badan juga insya Allah Bu, terjamin insya Allah badan kita seperti olahraga yoga. Nah kalau kita laksanakan dengan baik, rukunya ditekuk, ketika kita tekuk kemudian ditindih oleh badan kita, wah itu lebih dari olahraga. Kalau kita tidak sempat olahraga, kalau dengan gerakan sholat cukup ya Bu ya, gerakan kaifiat gerakan sholatnya dengan dilaksanakan baik dan benar, itu lebih dari olahraga, itu ditinjau dari kesehatan ya Bu ya. Oleh karena itu sekalian berbahagia, sholat akan memberikan dampak positif kepada kehidupan pribadi kita, kepada kehidupan keluarga kita, kehidupan masyarakat kita, bahkan kehidupan bangsa dan negara kita. Kemudian ini sekalian berbahagia yang terakhir, Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj ya Bu ya. Kenapa Nabi Muhammad Isra dan Mi'rajkan? Di dalam akhir ayat tersebut bunyinya linuriyahu min ayatina. Bapak-bapak pinter Allah, ibu-ibunya ngangguk. Linuriyahu dia lupa ya. Itu refleks terbiasa. Kata Allah akan kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Nabi Muhammad SAW sebelum turun ke langit pertama, sebelum kembali ke Masjidil Haram, diajak pelesiran, diajak jalan-jalan kemana Bu? Ke surga dan ke neraka. Nabi Muhammad diperlihatkan surga, tertawa gembira melihat umatnya bahagia, senang, gembira. Fasilitas yang ada di surga sudah lebih dari cukup, dicukupi oleh Allah. Nabi Muhammad pun senang melihat umatnya masuk surga. Tapi ketika Nabi Muhammad diperlihatkan neraka, Nabi Muhammad nangis Bu. Bu, nangis sedih Bu. Saya tidak menceritakan di neraka banyak perempuan dah. Itu biasanya penceramah bapak-bapak yang nyampaikan.
Saya tahu. Jadi senjatanya bapak-bapak kalau Isra Mi'raj itu ibu-ibu jadi bully, jadi bulian bapak-bapak, bully ya. Apa dengan enaknya dia ngomong, ibu-ibu tahu tak? Nabi Muhammad Isra Mi'raj diperlihatkan neraka oleh Allah, dan yang paling banyak neraka isinya perempuan, kata gitu kan. Oh itu perempuan macam surga tuh punya bapak deh. Ya masa lah rajin macam ini ngaji pak, pakai jilbab rajin, mayang rajin, majelis rajin, neraka juga bentilah ngaji kata ibu. Iya, tempat saya tuh ada ibu trauma bu. Ayo kita Isra Mi'raj bu, siapa ceramahnya tuh bapak tuh bentilah, paling dia ceritain perempuan. Padahal ngaji rajin, kami itu masih neraka terus, ya kan? Waktu saya di kuliah Negeri Dharma Wanita pertama kali, waktu baru-baru nikah itu dulu, jangankan di kantor umum, di kantor departemen agama saja dulu bu, tidak ada yang pakai jilbab. Cuma ada 3 orang yang pakai jilbab. Saya, Ibu Ibrahim, maknya ini, sama Ibu Amin Yese dulu. Apalagi di kantor-kantor umum, ya bu ya. Yang pakai jilbab susah. Dulu salah cuma ada satu di pasar. Kalau hari Ibu Kartini, hari Ibu itu bu dari jam 11 malam di salon. Ada yang tidur melungkup bu sampai pagi. Kenapa? Sayang sanggulnya rusak. Dapat jadwal jam 11, dapat jadwal jam 12, dapat jadwal jam 3, dapat jadwal jam 4. Yang dapat jadwal jam 12 tidur melungkup bu sampai pagi. Nah itu cerita di salon pasar dulu. Cuma satu salon dulu namanya. Nah ini itu dulu. Kalau ada pesta pengantin tuh bu, main besar-besaran sanggul bu. Sampai sebesar ban motor Vespa tuh sanggul. Besarnya noleh ke kiri berat, noleh ke kanan berat, akhirnya semayang pinggang. Karena dari jam 3 subuh pakai sanggul, dia sayang sanggulnya tadi kan. Nah sekarang pak, pesta pengantin, hitanan, hari ibu, hari Kartini, sulit sekarang cari ibu-ibu yang tidak pakai jilbab, betul bu? Kalau dulu sulit mencari ibu-ibu yang pakai jilbab, sekarang kebalik, sulit mencari ibu-ibu yang tidak pakai jilbab. Alhamdulillah, seiring dengan majelis taklim membeludak sekarang di mana-mana, menjamur di mana-mana, pengajian ibu-ibu malah yang paling ramai dibanding dengan bapak-bapak. Kalau model ini pak, insya Allah besok di surga paling banyak adalah ibu-ibu. Kan senang pak macam itu ya kan? Bapak merakot. Iya, rajin ngaji. Coba bayangkan ibu-ibu pak pengajian tanpa ada bapak-bapak berjalan. Manjang masjid pun dia sanggup ibu-ibu, bikin spanduk manjang sanggup ibu-ibu, pakai celana manjang. Oh ibu-ibu, coba bapak-bapak ada acara tanpa ibu-ibu nak berjalan, sapu nak masak, sapu nak hidang. Artinya apa? Memang ibu-ibunya hebat gitu kan, dia hebat. Jadi tidak cocok lagi kalau memang besok di neraka banyak perempuan. Tidak cocok lagi. Insya Allah semuanya ahli surga. Amin. Nah, senang macam itu ibu-ibu tuh. Walaupun bohong pak, kalau senang tuh kami tuh kalau disenangin senang amat lah ya. Walaupun bohong, daripada jujur menyakitkan. Kadang-kadang kita bilang, bang, macam mana bang? Lah cantik belum pakai baju tuh bang. Aku nak pengajian. Wah ibu, kata suami, lebih cantik dari Syahrini ibu tuh. Padahal kamu bohong tuh. Padahal ada ibunya enggak. Cuma senang ini puji kayak gitu tuh. Daripada jujur menyakitkan. Bang, macam mana aku nih? Lah cantik belum? Sudahlah berada dari dulu kamu macam itulah, agak berubah. Jujur tapi menyakitkan. Ya bu ya. Nah ini, jadi disenangin hatinya, gimana ibu-ibu? Ini senang. Jadi sekali ini saya akan ceritakan bapak-bapak, ada sekelompok laki-laki. Ada sekelompok perempuan lagi. Kelompok perempuan sudah masuk surga semuanya. Ya, sekarang ada sekelompok laki-laki yang sedang makan daging mentah pak. Nabi Muhammad melihat padahal ada daging enak di samping kanannya bu. Ada daging sate padang, ada sate madura, ada rendang padang. Kan paling enak rendang padang. Tapi kenapa Jibril umatku malah memilih daging busuk lagi boleh? Kenapa tidak milih daging yang bagus? Alang-alang yang kata bahasa Jambi ini. Kata malaikat Jibril, itulah wahai Muhammad contoh umatmu di mana laki-laki yang sudah mempunyai istri yang sah tapi dia masih meluyur mencari perempuan-perempuan
istrinya, mencari kupu. Ya Bu ya, Bu. Ibu nonton di gelodok terbakar di Jakarta Bu? Nonton Bu? Itu rupanya tempat laki-laki hidung belang Bu. Hidungnya ada belang enggak Bu? Laki-laki itu hidungnya biasa lah, cuman gawenya itu namanya hidung belang. Ternyata Bu, kalau ibu baca berita lengkap Bu, ketika kebakaran itu ada seorang laki-laki suami pamit dengan istrinya mau dinas keluar kota. Tahu-tahu dia nginap di situ 3 malam Bu, akhirnya dia meninggal terbakar. Saya yang terpikir tuh bininya senang tidak? Senang aku syukur gitu kan, ibu ya. Senang aku nyukurin gitu ya. Nah ini ibu yang berbahagia. Nah ini pamit sama istrinya mau dinas keluar. Tahu-tahu pas ada meninggal dunia, pas tes DNA diperiksa cocok dengan bapak yang pernah pamit dengan istrinya mau dinas keluar, tahu dia mati di situ kena kebakaran. Nah ini itu namanya tempat apa namanya, kupu-kupu malam dari Bu ya. Oleh karena itu bos yang berbahagia, tiada lain adalah menciptakan, membangun, ya menjadikan keluarga bahagia adalah pelaksanaan sholat. Pelaksanaan sholat, hiasi rumah kita dengan sholat, hiasi rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Kemudian nawiru buyutakum bisalat. Hiasilah rumah kalian, rumah tangga kalian, sholat dengan sholat, watilawatil Quran, dan dengan bacaan Al-Quran, membaca Al-Quran. Wal ahdu bit tajwid hakmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ani azimu. Menerapkan tajwid dalam bacaan Al-Quran hukumnya wajib, dan membaca Al-Quran tidak bertajwid adalah dosa. Maka oleh karena itu tidak ada kata terlambat kita untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, karena ini imbasnya kepada bacaan sholat yang kita laksanakan sehari-hari. Kalau dulu Bu belajar Al-Quran susah, sekarang belajar Al-Quran banyak sekali metode yang praktis, metode yang cepat. Tidak kayak zaman dulu Bu pakai ngejo, orang Jambi pakai bahasa Jambi ngejonya, orang Padang pakai bahasa Padang, orang apa namanya Bugis pakai bahasa Bugis. Apa kata orang Bugis Bu ngejonya? Alifun nasana, alifun nawanai, alifun datna, terus Bugis. Kalau orang Jambi pakai di atas di bawah, alif di atas, alif di bawah, alif di depan, Kalau orang Jawa Barat Bu, batu B tanwin jabar ban, B tanwin jarebin, B tanwin pasebun, ban bin bun. Kalau orang Banjar bukan tanwin tapi double. Bak double di atas ban, bak double di bawah bin, bak double di depan bun, ban bin bun. Orang Minang bukan double, bukan tanwin tapi badwowo. Apa kata orang Minang? Abad duo-duo dia bebas, abad duo-duo di bawah bin, abad duo-duo di depan bun, ban bin bun. Ngaji pakai kedua-dua buku Kemana pula kedua-dua ngaji? Itu zaman dulu Bu. Makanya kalau orang Minang gurunya yang ngaji orang Jawa dan nyambung Bu, tidak ngerti bahasanya. Sekarang tidak pakai itu lagi, langsung jadi metode ikro, langsung ba ta sa ja ha kho da za roja sampai ada nyanyiannya. Itu saja Ibu sekalian yang berbahagia, intinya daripada peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ini, yang pertama mari tingkatkan kualitas sholat kita, bacaannya, gerakannya, kekhusyuannya, itu harus kita tingkatkan, harus kita perhatikan. Karena dengan sholat yang baik dan benar, kaifiatnya, bacaannya,
khusyuannya insya Allah akan berdampak negatif kepada kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan masyarakat, bahkan bangsa dan negara kita. Yang kedua, ayo kita istiqomah dengan membaca Al-Quran di rumah-rumah kita. Jadikan kebutuhan untuk bacaan sehari-hari di rumah kita, bacaan Al-Quran dengan baik dan benar. Yang ketiga, mari bimbing putra putri kita, didik putra putri kita, jadikan putra putri kita yang bisa kita banggakan di keluarga, yang kita bisa banggakan di masyarakat, bisa kita banggakan di bangsa dan negara, mewakili daerah, mewakili provinsi, mewakili nasional. Kita orang tuanya yang mendapat nama baik karena anak kita menjadi anak yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Amin ya robbal alamin. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terakhir saya ada pantun juga, Bu. Kalau pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati, kemana obat nak dicari? Mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian berbahagia, apalagi kita menyambut bulan suci Ramadan. Mari bersihkan hati kita, putihkan jiwa kita, karena puasa Ramadan bisa dilaksanakan dengan hati yang bersih. Mudah-mudahan dengan hati yang bersih, hati yang suci, puasa kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pantun yang kedua, kalau ada jalan yang patah, jangan disimpan di atas kursi. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan dilaporkan ke Pak Polisi. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.